Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan 'ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur, memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, yang dengannya kita dapat melaksanakan tugas penghambaan, melaksanakan ketaatan, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita semua untuk selalu berada di atas tuntunan, di atas petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, di antara kisah hikmah yang diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim, dalam Al-Quran ada satu surah Luqman, dan Luqman itu, para jamaah sekalian, seorang budak Habasyi yang berasal dari Habsyah, Abdun Habasyi Najjar. Pekerjaannya tukang kayu. Secara strata sosial biasa-biasa saja, seorang budak, tapi dimuliakan oleh Allah dengan hikmah yang ia miliki. Saya pernah membaca dalam tafsir Ibnu Katsir, begitu pula dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, di antara kisah hikmah, di antara kisah hikmah Luqman ini, suatu ketika dia diperintahkan oleh tuannya, idbah hadhihi syah, wahai Luqman, sembelih kambing ini, wa akhrij adyaba mudghataini minha, dan berikan kepadaku dua bagian tubuh yang paling bagus dari kambing itu. Jadi diperintahkan untuk disembelih. Kemudian berikan kepadaku, kata tuannya, dua bagian tubuh dari kambing itu yang paling bagus. Fa akhraja qalbahu wa lisanah. Maka Luqman mengambil hati dan mengambil lidah dari kambing itu dan diberikan kepada tuannya. Para jamaah sekalian, kemudian berlalu waktu dan tuannya pun memerintahkan kembali kepada Luqman, wahai Luqman, idbah hadhihi syah, wahai Luqman, potong, sembelih kambing itu, wa akhrij akhbatha mudghataini minha,
dan berikan kepadaku 2 bagian tubuh dari kambing itu yang paling jelek. Yang paling jelek. Maka setelah disembelih oleh Luqman mengambil hati dan lidah dari kambing itu dan diberikan kepada tuannya. Maka tuannya mengatakan, wahai Luqman, ketika aku perintahkan kepadamu untuk memberikan yang terbaik dari bagian tubuh kambing ini, engkau berikan hati dan lidah. Ketika aku perintahkan untuk memberikan kepadaku bagian yang paling jelek dari kambing itu, ya, di kali kedua, sekarang engkau memberikan hal yang sama, apa gerangan? Maka Luqman mengatakan, wahai tuanku, ini benda ini, dua bagian ini, inilah yang terbaik. Kalau dua-duanya baik, yang lainnya baik. Ya. Tapi kalau dua-duanya jelek, yang lainnya ikut jelek. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kisah yang lain disebutkan dalam kitab Jamharatu Khutabil Arab, dikisahkan ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat terkenal dengan keadilannya, itu dibaiat, diangkat menjadi khalifah. Maka datanglah utusan dari berbagai daerah untuk memberikan ucapan selamat, ya, wafdut tahniah, untuk mengucapkan selamat kepada Amirul Mukminin yang baru saja dibaiat untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka dalam kisah itu para jamaah sekalian, datanglah wafdul Hijaz, utusan dari negeri Hijaz. Hijaz itu sekarang ya Mekah, Madinah, ya. Datanglah, ya, utusan dari Hijaz, dan kemudian yang tampil sebagai juru bicara untuk menyampaikan ucapan selamat itu seorang anak yang masih kecil, gulam, anak yang masih kecil. Maka ketika melihat anak yang masih kecil itu yang tampil sebagai juru bicara, maka Umar bin Abdul Aziz, ya, sang khalifah, kemudian mengatakan kepada anak itu, liyatakallam man huwa asannu minka, hendaklah yang berbicara di hadapanku orang yang lebih tua dari engkau, wahai anak kecil. Nah, ini para jamaah sekalian, hendaklah yang berbicara di hadapanku yang lebih tua, yang usianya lebih tua. Maka ketika Amirul Mukminin mengatakan seperti itu, sang anak kecil ini kemudian mengatakan di hadapan Amirul Mukminin, aslahakallah ya Amirul Mukminin, aslahakallah ya Amirul Mukminin, semoga Allah membetulkan sikapmu wahai Amirul Mukminin. Innamal mar'u bi asgaraihi, kedudukan seseorang itu ditentukan oleh 2 benda kecil, 2 bagian kecil yang ada pada tubuhnya. Innamal mar'u bi asgaraihi, seseorang itu bisa dinilai dengan 2 benda kecil yang ada pada tubuhnya. Qalbihi walisanihi, hatinya dan lisannya, lidahnya. Fa'idha manahallahu abdan lisanan natiqa, lisanan lafiza, wa qalban hafiza, istahaqqa al-kalam. Anak kecil ini kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau seorang hamba, ya, itu sudah diberikan oleh Allah lisan, lidah yang mampu memilih kata-kata yang baik, wa qalban hafiza, dan hati yang dapat menjaga kata-kata itu, istahaqqal kalam, maka dia sudah berhak untuk
berbicara. Lau kana al-amru bis-sin, kalau seandainya urusan kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh usia, anak kecil itu mengatakan seperti itu di hadapan Amirul Mukminin, kalau kemuliaan, kedudukan seseorang itu ditentukan oleh usia, wahai Amirul Mukminin, mohon maaf, masih ada orang yang lebih berhak menduduki posisimu dibanding engkau. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua kisah ini mengingatkan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan sempurna istiqamah keimanan seorang hamba sampai dia memiliki keistiqomahan hati. Ya, jadi keimanan kita ini, ya, itu akan sempurna, ya, ketika didukung, ketika disupport, ya, dikuatkan dengan istiqamah hati kita. Hatta yastaqima qalbuh, wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati kita ini tidak sempurna keistiqomahannya kecuali dengan keistiqomahan lidah, lisan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka tugas kita semuanya, tugas kita adalah memastikan dua benda kecil yang ada pada tubuh kita. Biasanya yang besar, ya, yang besar itu menguasai yang kecil, ya, yang kuat menguasai yang lemah biasanya. Tapi dalam diri kita, pada diri kita ini manusia, yang berkuasa itu dua benda kecil ini. Bukan dengan tangan kita, bukan dengan kaki kita, bukan dengan otot-otot kita yang tidak. Dua benda kecil ini, bi asgaraihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Dalam tubuh kita ini kan ada sekerat daging, mudghah. Kalau dia baik, maka yang lainnya ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau hati ini, benda ini rusak, maka yang lain akan rusak. Ala wahyal qalb, itulah hati. Lisan kita ini, dalam hadis, lidah kita ini, para jamaah sekalian, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha tukaffirul lisan." Dalam hadis itu dikatakan, setiap pagi seperti saat ini, semua bagian tubuh kita ini, fa innal a'dha tukaffirul lisan, semua bagian tubuh kita ini akan mengingatkan lidah kita. Kita memulai aktivitas kita dari pagi hari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua bagian tubuh kita ini mengingatkan lidah kita ini. Apa yang dikatakan oleh bagian tubuh itu? Innama ittaqillah fina, wahai lidah, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini ikut kepada engkau, wahai lidah. Idza istaqamta istaqamna, kalau engkau istiqamah, wahai lidah, engkau istiqamah, wahai lidah, maka kami juga ikut istiqamah. Wa idza wajajta wajajna, tapi kalau engkau menyimpang, engkau melenceng, maka kami juga ikut melenceng. Maka para jamaah sekalian, dua benda kecil ini harus kita perhatikan baik-baik. Nilai kita di hadapan Allah, nilai kita di hadapan manusia
ditentukan oleh dua benda ini. Maka alhamdulillah datang pensyariatan puasa. Puasa ini la'allakum tattaqun. Puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertakwa, dan inti ketakwaan itu kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada pada diri kita, dan ketakwaan itu dapat diukur salah satu di antaranya dengan lisan kita ini. Dialah yang akan menerjemahkan apa yang terbetik dalam hati kita. Maka puasa kita ini bukan hanya sekedar kita menahan lapar, menahan rasa haus, tidak terjatuh pada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu betul, itu puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Itu puasa yang sah, tapi sah dalam pandangan manusia. Tapi puasa yang berkualitas itu seperti yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, kata sahabat Jabir ibn Abdullah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal maharim. Kalau engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu juga berpuasa, penglihatanmu juga berpuasa, dan lisanmu juga berpuasa. Maka kualitas kita itu ditentukan oleh hati kita dan diterjemahkan oleh lisan kita. Maka mudah-mudahan lewat ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, ini menjadi satu proses penting untuk mengantarkan kita kepada keistiqomahan hati dan keistiqomahan lisan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.